Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih. Alhamdulillah jazakumullahu khairah buat yang masih nungguin konten teman tidur. Bahkan sampai nanya-nanyain ke Instagram, ke Twitter, atau di kolom-kolom komen YouTube. Sekali lagi terima kasih banyak. Teman-teman sudah jadi alasan aku untuk nggak males buat konten. Ya walaupun masih agak sedikit males. Bukan males sih, sebenarnya lebih ke belum dapat ilham yang bagus untuk menyampaikan apa yang sedang diresahkan gitu. Ya walaupun sebenarnya beberapa hari yang lalu aku masih agak ngerasa gak enak badan. Mungkin juga ini suaraku masih agak sedikit bindeng. Tahu bindeng ya? Ikan bindeng. Aduh. Maaf. Kita mulai aja ya. Jadi teman tidur kali ini aku mau khususkan untuk teman-teman pendengar setia konten teman tidur yang mungkin sedang merasakan hal-hal pahit dalam hidup. Kenapa aku mau bahas ini? Gak tahu kenapa belakangan ini aku tiap buka Instagram dan ngecek DM itu kadang kayak ngerasa jadi tempat layanan aduan masyarakat gitu. Every day aku tuh jadi kayak tempat mengeluhnya banyak orang, dan teman-teman expect mereka bakal dibales chatnya atau DM-nya dan dapat insight positif dari aku. Tapi karena saking banyaknya, I'm so sorry kalau aku nggak sempet bales. Tapi secara garis besar, teman-teman tuh lagi banyak banget yang ngerasain mentok sama usaha dalam hidupnya saat ini. Karena beberapa lagi tertimpa musibah atau cobaan. Ada yang cerita dia habis di PHK, terus berusaha nyari kerjaan kesana sini gak diterima. Ada juga yang cerita soal orang yang dia suka menolak lamarannya dan sebagainya. Banyak kompleks lah. Nah, untuk teman-teman yang sedang merasakan hal-hal yang gak enak, aku pengen sedikit berpesan nih. Jangan mudah suudzon sama Allah. Jangan. Jangan kita merasa dengan diberikannya musibah itu pertanda bahwa Allah jahat sama kita. Allah pengen kita hancur, terpuruk, down, putus asa dan sebagainya. Enggak dong. Allah paham lah takarannya. Allah punya alasannya kenapa masalah itu harus dikasih ke kita. Kenapa bukan di orang lain? Karena tingkatan masalah itu kayak tingkatan kelas di sekolah gitu. Anak kelas 6 SD gak mungkin dong dikasih pelajaran filsafat gitu. Gak mungkin. Begitu juga Allah. Ia maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi Allah itu ngasih musibah sekaligus dengan mentalnya juga. Jadi ada yang dikasih musibah besar, Allah juga menaikkan mentalnya, menaikkan kepercayaan dengan dirinya, kepercayaan kepada Tuhannya dan sebagainya. Nah, dalam setiap ujian, kenapa terasa begitu berat? Karena kita nggak siap, nggak prepare dalam segala hal gitu, sehingga itu terasa begitu sulit. Padahal secara tingkatan kita diberikan musibah atau cobaan sesuai mampunya kita gitu. Kita kadang suka nggak siap dengan segala hal yang berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita terbiasa dengan orang kalau pergi sampai, orang kalau usaha berhasil, orang kalau ngelamar diterima. Kita tidak dibiasakan dengan kenyataan-kenyataan yang di luar dari ekspektasi kita. Kita terbiasa menerima kenyataan yang kita anggap kenyataan itu adalah hal-hal yang enak-enak aja, yang baik-baik aja, yang berhasil-berhasil aja. Padahal di luar itu juga itu termasuk kenyataan yang harus kita terima.
Aku jadi ingat dengan kisah percintaanku sendiri. Asik. Jadi 2 tahun yang lalu aku pernah merasakan patah hati yang lumayan berat gitu. Karena aku pernah sudah merencanakan pernikahan, sudah beli seserahan, cincin sudah siap, keluarga sudah sama-sama tahu, udah saling ngobrol. Tapi Hamin 2 bulan kita dapat masalah yang lumayan fundamental. Akhirnya kita sama-sama memilih untuk saling melepas. Sorry kalau aku nggak bisa ceritain terlalu vulgar masalah ini di sini. Ya, you know lah ya. Mungkin mantan calon istriku yang sekarang sudah bahagia dengan suaminya ikut mendengarkan podcastku juga. Walaupun kecil sekali kemungkinan itu. Tapi kalau denger, hai, assalamualaikum. Bahagia-bahagia ya kamu. Aku ingin mengambil garis besar dari ceritaku ini. Jujur, pada saat itu aku down banget gitu. Ya gimana ya, untuk pertama kalinya aku ingin serius dengan seseorang, tapi ya begitu. Aku ngerasa udah nempuh semuanya dengan baik dan sesuai ajaran yang aku tahu. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya aku lakukan dengan dia. Tapi kenapa aku dikasih cobaan segini besar? Kenapa aku anggap besar? Karena ini bukan lagi menyangkut diriku, tapi keluarga besar aku dan dia. Tapi di saat-saat aku lagi down-downnya, lagi galau-galaunya, ibu tuh selalu pesan sama aku. Ya yang seperti yang aku bilang tadi, jangan suudzon sama Allah. Mungkin sesuatu yang menurutmu takdir buruk ini tak sepenuhnya buruk di masa yang akan datang. Who knows? Siapa yang tahu? Dan benar, di tahun ini dengan keadaan hati dan bahagiaku yang sekarang, aku merasa takdir burukku dulu gak buruk-buruk amat deh. Toh aku bisa ngambil pelajaran dari kisah itu. Aku jadi punya bekal untuk nanti mengambil keputusan lagi. Dulu dikira buruk, tapi husnuzon sama Allah bener nemu baiknya. Atau teman-teman mungkin punya lah cerita-cerita seperti ini, yang mirip-mirip beginilah, yang kayak misalnya gagal masuk kuliah tapi akhirnya dikodar mondok, terus bisa jadi mubalik atau mubaligot, guru ngaji, bisa dapat ilmu agama dan ilmu kehidupan secara langsung, bisa jadi pengajar, tahu-taunya malah sukses buka usaha dan sebagainya. Takdir yang dikira buruk dulu, nggak bisa masuk kuliah, ternyata nggak buruk-buruk amat kalau kita bisa husnuzon sama Allah yang kita yakini telah mengatur semuanya. Lagian siapa sih di sini yang tahu ke depan kita bakal jadi apa? Gimana kehidupan kita? Baikkah? Burukkah? Siapa sih yang tahu? Gak ada yang tahu. Positive thinking atau husnuzon itu adanya di kepala, sehingga mempengaruhi mindset atau pola pikir. Kita sama-sama tahu lah bahwa Allah bersama persangkaan hambanya. Ya kenapa gak berprasangka yang baik-baik aja? Sulit, ya emang, tapi bukan gak mungkin kan. Ya pas lagi kesel-keselnya, marah-marahnya, kecewa-kecewanya, bolehlah sedikit-sedikit kayak ya Allah kok gini banget dan segala macam, sedih. Tapi ya udah, itu udah dong, jangan dibawa berlarut-larut lagi. Jangan karena dibuat gagal pas wawancara kerja, bangkrut pas ngejalanin bisnis, ditolak pas ngelamar seseorang, ngebuat kita merasa bahwa Allah itu gak adil. Gak adil dalam perspektif siapa? Emang kamu tahu ke depannya kamu bakal dibuat gimana sama Allah? Enggak tahu kan? Padahal kan bisa aja semua cobaan itu adalah cara Allah buat ngasih sesuatu yang jauh lebih baik untuk hidup kita. Bisa aja loh itu.
Semua masih punya banyak sekali kemungkinan. Jadi mikirnya diarahkannya berpikir untuk yang positif-positif aja. Husnuzon aja sama Allah. Ya sekali lagi yuk, yang lagi susah, lagi terpuruk, lagi down sama masalah-masalah yang Allah kasih, coba kamu lihat masalahmu, jangan ditaruh di depan muka. Karena kalau kamu taruh di depan muka itu bakal kelihatan gede banget itu masalahmu. Tapi lihatlah jauh, kamu bakal ngeliat, oh ternyata masalah ini adalah salah satu bagian dari rencana Allah. Ya ternyata nggak gede-gede banget kok kalau misalnya kita bisa lebih legowo, bisa lebih nerima dengan apapun yang kita dapatkan di hidup ini. Selagi kita masih dikasih nafas, jangan putus asa dari nikmat Allah. Jangan suuzonin Allah. Jangan suuzonin rencana yang udah Allah buat untuk kita. Terima, syukuri, evaluasi, perbaiki, jalani, nikmati. Oke, senyum dong. Semoga setelah mendengar konten teman tidur kali ini kamu bisa lebih gitu doh, apa tuh ya, lebih lega gitu. Jangan dibawa susah terus. Susah ya manusia, namanya juga manusia ya pasti ngerasa susah, tapi jangan dibawa susah terus. Cobalah ambil nafas, atur, lebih wise melihat masalahnya. Jangan terfokus sama masalahnya, tapi berusaha untuk mencari solusinya. Oke. Makasih loh udah ngejadiin aku teman tidur kamu lagi malam ini. Besok lagi ya. Oke. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.